Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Cuaca cukup panas ya hari ini. Jangan sampai kalian ketika pembelajaran hari ini mengantuk ya. Ya, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan serta kelancaran. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Kalau begitu saya absen terlebih dahulu ya. Aufanur Afnania, nggak ada ya. Rifki Anissa Fauzia, Ada, Bu. Nadia Riyadatul Ima, Ada, Bu. Novira Trimurni, Hadir, Bu. Lula Salsabila, Hadir, Bu. Rosyidatus Suroya, Hadir, Bu. Andi Vidi Purnomo, Hadir, Bu. Devi Novita Maharani, Hadir, Bu. Novadila Milatu Soliha, nggak hadir ya. Vicky Akbar Subaktiaji, Hadir, Bu. Homsina, Hadir, Bu. Siti Hamida Masri, nggak hadir ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi surat lamaran pekerjaan. Sebelum masuk ke materi surat lamaran pekerjaan, Ibu mau bertanya, apakah di sini ada yang tahu seperti apa surat lamaran pekerjaan itu, atau apa di antara kalian ada yang sudah pernah membuat surat lamaran pekerjaan? Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Oh, baik, tidak apa-apa. Karena hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian materi surat lamaran pekerjaan dan juga sistematikanya. Agar kalian lebih paham seperti apa materi surat lamaran pekerjaan yang kita bahas ini, Ibu akan menayangkan PPT yang berisi penjelasan materi surat lamaran pekerjaan. Jangan lupa ya, siapkan alat tulisnya dan disimak juga. Baik, untuk materi hari ini yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Next. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita di semester ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menentukan aspek penting surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, mempresentasikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Next. Nah, di sini kita akan masuk ke materi pembelajaran. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian, jenis, dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan isu pribadi bersifat resmi yang tujuannya digunakan sebagai surat permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan itu dibuat sendiri oleh pelamar pekerja. Yang selanjutnya, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan jenis pembuatannya, yang kedua berdasarkan sumber informasi lamaran pekerjaan. Yang pertama berdasarkan jenis pembuatannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Yang kedua surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Yang selanjutnya berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi media sosial. Yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan dari orang lain. Yang kelima, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Next. Selanjutnya, yaitu fungsi surat lamaran pekerjaan. Pertama, itu sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Next. Untuk materi selanjutnya, yaitu isi, sistematika, dan aspek penting surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan
adalah informasi yang tertulis dari surat lamaran pekerjaan yang berisi permohonan agar diterima bekerja. Untuk sistematikanya itu yang pertama ada tempat atau tanggal pembuatan surat. Tempat atau tanggal pembuatan surat ini ditulis di sebelah kanan atas. Yang kedua yaitu lampiran surat. Nah, pada lampiran surat ini boleh ditulis atau juga tidak. Selanjutnya yaitu nama dan alamat tujuan surat. Nama dan alamat tujuan surat yang dimaksud ini yaitu untuk tujuan pengiriman surat nantinya yang kalian buat itu tujuannya kemana. Nah, kalian mengirimkan suratnya itu ke PT Multi Citra Televisi. Itu harus dicantumkan dengan jelas. Selanjutnya yaitu salam pembuka. Itu fungsi mengawali pembuka dalam surat. Ditulis di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu pembuka surat. Kalimat pembuka merupakan bagian awal surat, yang mana pada kalimat pembuka surat ini digunakan sebagai kata pengantar untuk menyampaikan isi surat yang menarik kepada sebuah perusahaan yang kalian ingin kirim surat lamarannya untuk bekerja, begitu. Yang selanjutnya isi surat. Nah, pada isi surat ini itu nada identitas dan tujuannya, kemudian unsur-unsur penunjang yang dilampirkan. Yang surat. Penutup surat ini merupakan bagian akhir dari isi surat. Kemudian pada penutup surat ini harus berisi seperti harapan kalian agar diterima untuk bekerja. Itu nanti harus tulis yang sekiranya bisa membuat yang punya perusahaan itu tertarik untuk memperkerjakan kalian di perusahaannya gitu. Kemudian ada ucapan terima kasih, itu jangan lupa. Yang selanjutnya yaitu salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Pada bagian ini ditulis di pojok kanan bawah surat. Salam penutup merupakan ungkapan atau rasa penulis surat yang berfungsi hampir sama dengan salam pembuka. Akan tetapi pemilihan salam penutup harus sesuai dengan salam pembuka. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek penting surat lamaran pekerjaan. Di dalam surat lamaran pekerjaan ini ada aspek penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu harus ada pernyataan umum atau tesis di dalam surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan awal yang akan dilamar. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi ini berfungsi untuk menguatkan pernyataan umum. Selanjutnya yaitu simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran. Nah, dalam simpulan ini kalian harus mengetahui sistematika dan unsur-unsurnya ya, yaitu harus menggali informasi dalam surat lamaran pekerjaan itu dengan benar. Yang mana yang digali itu harus ada tempat dan waktu pembuatan surat lamaran pekerjaan, identitas pelamar, kemudian isi surat lamaran pekerjaan, informasi penguat identitas pelamar, serta salam pembuka. Nah, berikut ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Bisa dilihat ya contohnya? Bisa, Bu. Ya, next. Nah, mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Sebelum Ibu memberikan soal kepada kalian, apakah di antara kalian ada yang ingin ditanyakan atau mungkin yang belum paham? Sudah paham, Bu. Baik, kalau begitu saya akan mencoba menunjuk aja kali ya, biar mempersingkat waktu. Salah satu dari kalian untuk menjelaskan kembali materi yang Ibu jelaskan barusan, tapi tidak banyak, boleh sepemahaman kalian saja. Sebentar saya tunjuk siapa ya, Homsina. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang bersifat resmi dan harus dibuat sendiri oleh si pelamar kerja. Surat lamaran pekerjaan ini digunakan sebagai surat permohonan pekerjaan kepada suatu perusahaan, kepada kantor ataupun instansi tertentu. Dalam surat lamaran pekerjaan terdapat unsur sistematika serta aspek penting, yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tempat atau tanggal pembuatan surat,
lampiran surat, nama dan alamat tujuan surat, salam pembuka surat, isi surat, penutup surat, dalam menutup, tanda tangan, dan nama terang. Sedangkan aspek pentingnya yaitu ada argumentasi dan juga pernyataan umum. Sudah, Bu. Baik, kalau begitu tadi Mbak Onsina sudah mendengarkan ya apa yang Ibu jelaskan. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Baik, jika tidak ada, saya anggap kalian semua sudah paham. Maka Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Nanti yang bisa menjawab soal dari Ibu akan Ibu beri tambahan poin sebagai tanda keaktifan. Nah, ini sudah dicantumkan ya anak-anak soalnya. Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan soalnya ini 3 menit. Ini soalnya dikerjakan individu ya anak-anak, bukan kelompok. Baik, sekarang jam 15:07. Silakan kalian mulai mengerjakan. Baik, untuk syarat menjawab soal dari Ibu nanti silakan sebutkan nama ya. Ibu tidak akan menunjuk kalian. Kalian berinisiatif saja siapa yang bisa menjawab. Nanti sebutkan nama dan juga nomor absen kalian. Untuk soal yang pertama akan Ibu bacakan. Sebentar sebelum saya membacakan soalnya, nah di samping soal ini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, contoh surat lamaran pekerjaan di samping soal ini itu sebagai contoh buat kalian mengerjakan soalnya. Jadi nanti kalian untuk menjawab soalnya itu tinggal melihat dari surat lamaran pekerjaan di samping soal ini. Ibu tidak akan menyuruh kalian untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan bagian pernyataan umum dan argumentasi dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Ya, siapa yang mau menjawab soalnya? Saya, Bu. Mencoba. Ya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Murni nomor absen 4. Ya, Ingin mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagian pernyataan umum dan argumentasi dalam surat lamaran pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan yang tertera di samping, bagian pernyataan umum menurut saya yaitu, saya bacakan ya, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam unggahan tersebut, saya memenuhi syarat untuk mengisi lowongan pekerjaan sebagai lembaga desainer grafis di PT Karya Warna. Oleh karena itu, saya mengajukan surat lamaran pekerjaan ini. Berikut kualifikasi pribadi saya. Nama Amel, tempat tanggal lahir Malang 10 Desember 1998, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Manggis 5, Malang. Pendidikan terakhir S1 Desain Grafis. Itu untuk pernyataan umum. Sedangkan untuk argumentasi yaitu bagian bawahnya, saya bacakan, untuk memenuhi dan memperkuat surat lamaran ini sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan. 1. Legalisasi ijazah S1 Desain Grafis. 2. Legalisasi transkrip nilai. 3. Fotokopi KTP. Dan 4. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Mungkin itu, Bu, pendapat dari saya. Terima kasih. ya sama-sama. Bagus sekali Mbak Nopira sudah menjelaskan dengan baik ya. Ibu beri poin untuk tambahan keaktifan buat Mbak Nopira. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, nanti jawaban dari soal yang sudah kalian kerjakan bisa kirim ke WA Ibu ya, untuk Ibu beri nilai, biar Ibu tahu kalian itu benar-benar mengerjakan apa tidak begitu. Untuk yang lain, nanti jangan lupa ya dikirim ke WA Ibu. Baik, Ibu rasa semuanya sudah paham. Melihat dari jawaban kalian tadi, sudah rata-rata itu benar. Jika kalian semua sudah paham, maka kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah surat lamaran pekerjaan, yaitu salah satu jenis surat pribadi yang bersifat resmi dan dibuat sendiri oleh pelamar kerja yang digunakan sebagai surat permohonan untuk kantor, perusahaan, atau instansi.
Baik, cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita masih lanjut materi surat lamaran pekerjaan. Baru minggu depannya lagi, kita akan mencoba praktek membuat surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan materi yang Ibu jelaskan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak, kalian sudah meluangkan waktu untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.